It's Seeker Time. Halo Family Seeker, kembali lagi ketemu sama kita berdua. Yo, Ino. Di episode kali ini kita akan bercerita mengenai seorang aktor dan sutradara asal Hong Kong yang pasti kalian gak asing lagi sih sebenarnya. Kalau lihat muka pasti kenal. Betul sekali. Nah, dia tuh Francis Ng atau yang lebih dikenal dengan nama Mandarinnya Wu Chen Yu. Nah, kalian tuh pasti familiar dengan wajahnya yang sering berperan sebagai penjahat di film-film. Yang sering bikin sebel. Nah, itu dia. Ayo, Mainkan. Salah satu peran Francis Ng yang paling terkenal atau yang paling booming itu di film Young and Dangerous. Yang paling nyebelin itu. Ya. Di situ memang jagoan utamanya Ekin Chen. Yoi. Dia jadi penjahatnya. Film ini sangat banget populer hingga dibuatin sequel yang panjang. Betul. Karena filmnya seru. Ya. Dan memang kayaknya kalau nonton cuma satu episode kurang gitu. lagi. Nah, Francis Ng ini berperan sebagai musuhnya Ekin Chen yang kemudian menjadi temannya di akhir cerita. Iya, seru tuh. Nah, kita bahas dikit ya mengenai kisah hidupnya Francis Ng. Francis Ng ini lahir di Hong Kong pada tanggal 21 Desember tahun 1961. Nah, awalnya tuh Francis tidak pernah membayangkan kalau dirinya akan menjadi aktor. Nah, ini ada cerita lucu nih. Jadi waktu dia masih muda, Francis tuh pernah bilang sama ibunya kalau dia tuh pengen punya pekerjaan yang nggak butuh kualifikasi akademis, nggak butuh jam kerja yang tetap, tapi gajinya tinggi. Oh, gue juga mau. Iya, dia punya cita-cita kayak gitu. Jadi nggak perlu sekolah susah ya? Susah, bener. Nah, respon ibunya apa tuh? Ngomong apa coba? Apa ya? Ibunya tuh Kira-kira ngomong, apa tuh? ibunya ngomong gini lucunya nih. Oh gitu. Oke. Kalau memang kayak gitu, lebih bagus lu jadi pengemis aja. Oh. Bilang kan? Iya. Pengemis mah jam kerja bisa seharian. Semuanya. Jangan salah bro. Pengemis di Indonesia nggak tahu. Iya loh. Punya mobil, punya motor. Iya, di kampungnya ya. Iya. Nah kerennya nih bro. Francis ini tuh patuh sama orang tuanya. Didengerin. Karena di telapak kaki ibu itu ada surga ya. Nah itu dia. Iya. Padahal kan ibunya bercanda kali ya. Dia mengikuti pepatah itu berarti bro. Dia tuh langsung pergi ke kuil Wong Tai Sin yang terkenal di Hong Kong. Lalu ngapain dia? Dia ngamatin para pengemis di sana bro. Ya nggak gitu juga Bambang. Tapi dia memang bener ngikutin perintah ibunya banget ya. Nah tapi setelah dia amatin dia mikir-mikir lagi. Oh ternyata kok jadi pengemis tuh nggak gampang juga ya. Susah bro. Kalau dia pura-pura pincang gimana? Duduk di situ terus kan seharian. Capek ya. Ada jam kerjanya juga kan jam segini yang ramainya. Jadi secara nggak langsung dibatasi. Betul. Jadi untuk ekspresinya mungkin jadi susah gitu. Betul. Nah akhirnya dia mikir tuh, kayaknya gue nggak cocok nih kayak jadi pengemis nih gitu kan. Karena memang dia sukanya yang bebas gitu. Kuma aing. Betul. Nah akhirnya tuh dia memutuskan untuk gue jadi apa kayaknya? Bintang film aja deh. Kok bisa jomplang banget? Ke bintang film. Iya, soalnya menurut dia jadi bintang film itu memenuhi semua syarat yang dia inginkan. Oke. Padahal jadi bintang film itu juga nggak gampang. Waktu kerjanya lebih panjang. Jadi gimana nih dia ceritanya bisa jadi bintang film? Nah, jadi memang nggak gampang jadi bintang film yang kata lu bilang tadi. Dia mikir, susah juga ya. Nah, tapi dari situ memang keinginan dia tuh kuat kan. Dia mengikuti kelas pelatihan yang ada di TVB. Ya, mau nggak mau tetap harus belajar, timba ilmunya. Betul. Nah, akhirnya si Francis itu mendaftar. Tapi sayangnya dia gagal masuk sebanyak 3 kali. Dan akhirnya dia menyerah bro. Mau belajar aja disaring dulu ya. Disaring dulu 3 kali gagal. Gak layak berarti dia. Menyerah akhirnya dia. Nah, lucunya lagi. Setelah nyerah, dia mikir lagi, gimana cara gue ya? Akhirnya tuh dia pergi ke Pak Baja selama 7 hari. Nah, buat yang nggak tahu, Pak Baja itu istilahnya ketika seseorang meninggalkan rumah dan menjalani hidup seperti penganut Buddha yang melepaskan keduniawiannya antara para biksu itu. Nyepi dulu. Nah, itu. Cari ilham. Betul. Nah, saking dia tuh mendalaminya, rambutnya dibotakin, bro. Jadi kayak biksu. Oke. Jadi mungkin kalau rambutnya itu nggak ada, dia berpikirnya lebih
Jernih. Jadi setelah Pak Baja 7 hari nih, sampai dia juga betul-betul dibetokin kan. Bukan 7 tahun ya. 7 hari cukup. Oh, gitu. cukup. Dia coba daftar lagi tuh di kelas pelatihannya TVB. Dan ternyata kali ini berhasil bro. Berarti manjur nih ikut Pak Baja. Manjur nih betul, 7 hari cukup ya. Gue berani gak ya botakin? Nah si Francis tuh bilang, kalau dia bisa diterima karena yang wawancara dia tuh ngira kalau dia tuh bisa kungfu Shaolin bro. Sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Cuman perawakannya dia botak kayak kungfu Shaolin. Disangka lulusan Shaolin. Jago kungfu nih kayaknya kan. Makanya yang wawancara tuh bilang, wah ini kayak cocok nih dijadiin bintang film kungfu nih. Karena memang era itu banyak film-film kungfu. Iya betul. Jadi memang kalau rezeki mah lakukan aja ya. Ya akhirnya ya setelah Pak Baja dia diterima lah ya di TVB. Jadi latihan tuh dia tuh. Kesaring lah dia. Tuh. Nah sampai akhirnya pada tahun 1982 dia lulus bro. Nah, berarti kan dia berhasil tuh menguasai ya pelatihan-pelatihan di TVB itu kan. Nah, ternyata dia tuh lulus barengan sama Stephen Chow dan juga Tony Leung. Yang ternyata adalah seangkatan dia gitu. Dan ternyata memang hasil dari pelatihan ini nggak sia-sia ya. Tuh. Karena kan kayak Stephen Chow seperti kita kenal, wah udah booming. Tapi kan sekarang ini awal-awalnya kan bareng sama dia. Merintis kan? juga Merintisnya bareng. Kayak Tony Leung udah go internasional ya kan. Ya jadi memang selama beberapa tahun tuh dia hanya mendapatkan peran-peran kecil. Ya misalnya dia tuh muncul sebagai tamu di drama The Legend of Condor Heroes di tahun 1983 tuh. Ya yang serial itu ya. Itu juga sebenarnya serial yang booming banget. Betul. Tapi peran dia masih kecil. Ya. Terus dia juga pernah jadi sebagai biksu nih bro. Iya. Botakin lagi berarti kan. Nah waktu itu dia seorang biksu di drama The Duke of Mondir tuh. Oh, Kisah Pangeran Menjangan. Gitu. Nah itu juga salah satu serial yang gue suka banget. Oh iya karena agak lucu. Nah namanya juga pendatang baru sih. Jadi wajar lah kalau memang dia mendapatkan peran-peran kecil dulu. Nah jadi memang di TVB itu kan dia dikontrak menjadi ya peran-peran di serial-serial gitu atau di sini mah kayak sinetron gitu kan. Sampai habis masa kontraknya dengan TVB. Nah Francis ini mulai terlibat dengan produksi film yang lebih besar. Berarti ada yang ngajak. Ada yang lihat gitu kan. Ya, ini potensial nih ya. Betul. Misalnya kayak di tahun yang sama tuh dia tuh bermain di film komedi yang berjudul 13 Scholar tuh. Oh, sama siapa bro? Stephen Chow. Itu dia. Ini film, gue masih punya laserdisc-nya. Saking lucu banget nih film ini. Iya. Film on-onan lah guys. Dan dia juga tuh main di film Muxia bro. Judulnya tuh Kung Fu Cult Master. Sama siapa coba? Jet Li. Iya. Dan sebenarnya dua-duanya film ini tuh termasuk film yang sukses. Ya betul. Jadi nggak sia-sia ya dia di akhir masa kontrak dia berarti levelnya naik. Jadi dia tuh pinter bro, Jadi istilahnya setelah berakhir dari serial nih, kayaknya yang lebih menggigit atau bikin naikin karirnya dia tuh film layar lebar ya. Titik balik dari karir aktingnya ini terjadi bro. Setelah dia tuh membintangi yang tadi lo udah sebut. Di pertama tuh judulnya apa? Young and Dangerous. Nah di tahun 95 tuh. Nah di sini tuh dia berperan sebagai penjahat bernama Ugly Kwan. Nah itu tuh sangat populer tuh bro. Oh iya, itu jadi kayak ya tokoh sentral. Gitu. Memang antagonis itu juga penting ya. Penting bro, itu termasuk peran utama kan. Gitu. Jadi dari situ tuh dia makin terkenal lagi. Nah tokoh ini tuh dibuat spin-off-nya tersendiri. Saking si tokohnya ini kuat banget karakternya. Betul. Oke, yang gue tahu tuh filmnya spin-off ini judulnya Once Upon a Time in Triad Society. Betul. Itu kalau nggak salah setelah yang Dangerous sekitar di tahun 1996 loh. Ya betul. Nah memang setahu gue si Francis ini sejak yang Dangerous makin sering kelihatan. Oh iya betul. Iya betul. Terutama di film-film action. Betul. Kadang-kadang di komedi juga. Iya. Memang kalau gue bilang dia nggak cuman sering jadi penjahat yang nyebelin, tapi juga kadang bisa ngelawak juga. Betul. Jadi memang sejak saat itu tuh karirnya dia terus meningkat dan tawaran film pun berdatangan. Sampai-sampai dia juga meraih banyak penghargaan, termasuk film terbaik di Golden Horse Award tahun 1996. Sejak saat itu karirnya tuh terus meningkat dan tawaran main film tuh terus berdatangan sama dia kan.
Sampai-sampai dia juga mendapat banyak penghargaan. Termasuk aktor terbaik di Golden Horse Awards di tahun 1999. Lewat filmnya tuh yang berjudul The Mission. Oke, ini bisa dibilang sepertinya udah di puncak karirnya Puncak ya. karir, betul. Nah, tinggal gimana dia mempertahankan Nah, berada itu di puncak karir. Kalau di awal karirnya emang gue nggak terlalu notice nih tahu mengenai si Francis Ng ini. Tapi memang kalau udah 90s, dia kan lumayan sering warawiri nih. Sampai di tahun 97, setahu gue tuh Francis tuh kembali diundang TVB. Oh iya. Jadi kayak nostalgia lah, comeback sebentar. Dia tuh main serial komedi nostalgia, bener kan? Iya, betul. Called Time Buddy namanya. Dan bersama Galen Lowe, Maggie Cheung, dan juga Jessica Swan. Ya ini sih, apa ya, nama-nama besar juga. Bukan kaleng-kaleng ya. Kaleng-kaleng. Dan ternyata memang serial ini menjadi salah satu program TV dengan rating tertinggi di tahun itu. Jadi dia berhasil juga tuh akhirnya di dunia sinetron nih ya. Karena biasanya kalau misalkan dari sinetron ke layar lebar, terus dia jadi kayak apa ya? Ya, memang kelasnya tuh kayak kesannya tuh kalau layar lebar tuh lebih wah ya. Lebih wah. Jadi kalau karena internasional bro. Oke, dan misalkan dia balik lagi ke serial ini pasti jadi berbobot. Oh ya, betul. Ya kan? Betul. Jadi orang pasti apa nih? Iya. Dia jadi apa nih di sini gitu kan. That's why si serial ini pun booming. Lalu kita loncat nih ke tahun 2003. Ya. Di mana dia tuh kembali lagi ke TVB untuk bikin serial drama. Ya. Jadi memang basicnya dia di sinetron itu memang sudah kuat. Dan setahu gua sebenarnya dari zaman dulu ya di Hong Kong tuh serialnya pun bagus-bagus. Serial kungfunya Dracinnya. Kalau sekarang Dracinnya ya. Kalau dulu serial kungfunya mungkin kan. Nah, salah satunya tuh adalah serial drama Triumph in the Skies. Itu keren. Jadi dia tuh sebagai tokoh pilot maskapai penerbangan. Iya. Dan di sini dia jadi tokoh utamanya kan. Serial ini disebut-sebut sebagai salah satu drama terbaiknya TVB. Lagi-lagi ya. Iya. Jadi ya Francis nih nggak cuma berhasil di layar lebar, di sinetron pun dia berkualitas banget aktingnya. Sampai Francis juga akhirnya diminta untuk membintangi kembali sequelnya. Saking nih suksesnya ini serial kan, dengan judul yang sama, Triumph in the Skies yang kedua. Sebenarnya ini rentang waktunya agak jauh bro. Tapi dia di situ jadi tokoh utamanya juga ya? Iya, lagi-lagi jadi tokoh utama. Kalau yang pertama itu kan di 2003, 10 tahun kemudian dibikin. Jadi di 2013. Hebat lagi. Nah, Francis Ng itu tuh setelah dia sukses dalam berakting, nah dia tuh nggak cukup puas hanya itu aja bro. Dia pengen lebih. Akhirnya dia masuk ke dunia penyutradaraan. Oh, bukan nyanyi. Bukan. Dia jadi sutradara nih bro. Gitu kan. Nah, film yang dia bikin tuh judulnya Dancing Lion di tahun 2003. Ada juga Tracing Shadow tuh di 2009 ya. Yang dibintangi oleh dia sendiri itu. Jadi sebenarnya sih umum ya, si aktornya sekaligus jadi sutradara. Itu sering terjadi ya. Betul. Dan memang hasil garapan dia juga keren bro. Sampai-sampai di film terbarunya tuh yang berjudul Death Notice di tahun 2023 tuh dia keren lagi. Memang ya acting dia udah jago kan. Sama kalau sutradara tuh harus punya sinematik gitu. Keren, gitu kan. Itu yang bisa membedakan sutradara mana yang keren gitu. Jadi penonton tuh kalau nonton, keren deh filmnya gitu. Bisa dinikmati penonton lah ya. Nah waktu itu dia main filmnya tuh bareng Louis Ko dan juga Julian Cheung. Memang si Francis ini tadi kan kita bahas main di film layar lebar nih. Iya. Dari sinetron, layar lebar, sinetron lagi, layar lebar lagi sebagai sutradara. Iya. Tapi dia membintangi juga. Ternyata di tahun 2018 tuh dia sempat main drama lagi. Oh, sinetron lagi nih. Iya. Itu judulnya The Trading Floor. Jadi sebenarnya sih si Francis sampai hari ini juga tahu gue masih aktif karena masih sering nongol lah. Ya, betul. Walaupun memang nggak selalu peran utama, tapi kalau dia nongol di layar kaca atau jadi apapun itu, kalian pasti notice kan? Cuman walaupun gue sering nonton karya-karyanya dia, tetap sebel. Karena kalau dia jadi penjahat nyebelin. Kalau main komedi lucu banget gitu ya. Tapi nyebelin juga. Nyebelin lucu gitu. Kayak Stephen Chow juga kan kadang nyebelin. Nah semoga-moga sih kalau gue bilang Francis nih masih warawiri di layar lebar lah. Iya. Ya enggak? Karena
gue berharapnya juga dunia film Hong Kong ini balik ke puncak kejayaan lagi. Ya, oh iya ya, setuju. Iya, Aduh, karena kan setuju banget. kalau Dracinnya ini masih rame lah ya. Iya, betul. Bisa nyenggin drakor nih, Betul, bisa dibilang. betul. Tapi kalau film layar lebarnya ini agak memble ya. Dulu tuh gua inget banget nostalgia kalau ke bioskop, bro. Aduh, seru nonton Jet Li, Kung Fu Master 1. Diniatin nonton kan. Master 2. Nah, terakhir-terakhir tuh yang seneng lagi tuh apa tuh? Ip Man, bro. Oh iya. Ya, itu kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan ada karya-karya dari dunia perfilman Hong Kong ya. yang levelnya di situ. Ya, betul. Yang berkualitas banget dan bikin orang mau ke bioskop lagi. Betul. Nah, menurut kalian gimana nih? Sepaham nggak sama kita atau berbeda paham? Betul. Nggak apa-apa coret-coret di komen ya. Oke, it's a wrap. Bungkus. Tunggu dulu. Kejebak kalian kan? Kejebak kan. Dipikir Family Secret udah beres nih. Masih panjang. Masih ada. Kita belum bahas tentang masalah pribadinya nih. Perselingkuhan? Oh enggak. Bukan. Bahas ya. Bahas ya, di sini kita bahas ya. Jadi dia tuh nggak pernah selingkuh, bro. Oke, salah gua berarti. Miskom. Betul lah, Francis ini tuh cowok setia, bro. Jadi dia tuh pernah menjalin hubungan dengan aktris namanya tuh Anita Lee yang sama-sama dari TVB. Biasalah cinlok lah. Ya betul. Jadi memang mereka tuh ketemunya di lokasi syuting sitkom pada tahun 1989 dan juga 1992. Biasa cewek-cewek tuh suka sama cowok yang lucu ya. Iya. Francis nih walaupun sering jadi penjahat tapi lucu. Betul. Tapi nyebelin. Nah, karena nyebelinnya itu hubungan mereka tuh kandas. Mereka putus tuh. Sampai akhirnya Anita tuh menikah dengan kekasihnya dari Kanada, lalu dia pindah ke Vancouver. Patah hati Abang Francis. Ceritanya kan si Francis ditinggal kawin nih. Iya. Patah hati dong. Akhirnya dia mutusin ada dua pilihan nih. Antara move on atau di pojokan nangis dia. Gitu kan. Sebagai penjantan tangguh apa yang dia lakukan, bro? Francis mah orangnya nggak kayak gitu, bro. Gitu, nggak lemah dia gitu kan. Dia juga menikah. Nah, menikahnya tuh sama siapa? Sama aktris dan juga model. Keren dong ya kan? Model. Iya. Model kan badannya udah keren gitu kan. Nah, nama istrinya tuh Fiona Wong. Dan mereka tuh menikah di tahun 2002. Nah, jadi ceritanya tuh mereka ketemunya di mana nih? Ternyata mereka tuh ketemunya di bar, bro. Ketemu di bar kan gelap, bro. Kalau misalkan ternyata dia bawa lilin, salah bungkus gimana? Dia bawa lilin. Dia bawa lilin kan. Center dia ngeliatin bener rupanya nih. Tapi dari situ tuh si Fiona walaupun dia peran-peran antagonis yang nyebelin, romantis banget kata dia, bro. Gitu kan. Fiona sih, bro. Francis. Maaf ya, Francis maksudnya gitu kan. Jadi dia tuh gombalnya tuh gini. Jadi dia bawa lilin kata dia kan, bawa lilin. Dia ngomong tuh ke si Fiona Wong, lu tau gak, gue tuh jatuh cinta sama lu pada pandangan pertama. Ngomongnya jangan sama gue gitu dong. Oh iya, sorry. Tapi kan lu kelompok lagi ya. Ya akhirnya kan mereka nikah tuh tahun 2002. Nah setelah menikah, hebatnya Fiona tuh memilih untuk mundur dari dunia hiburan dan hanya fokus mengurus keluarganya. Keren kan? Ya, pilihan yang tepat lah ya. Betul. Jadi dia mendukung dari belakang. Yes. Nah ngomong-ngomong soal Fiona Wong, dia tuh orang Singapura, bro. Jadi bukan orang Hong Kong. Betul. Tapi memang mereka memutuskan untuk tinggal di Hong Kong. Nah dari pernikahan ini, mereka itu dikaruniai satu anak laki-laki, namanya Feynman, yang sekarang tuh sudah berusia 15 tahun. Udah gede. Tadi kan lu udah cerita mengenai kehidupan pribadi ya. Kehidupan pribadi, karirnya. Nah gue ada baca nih kemarin nih. Jadi ada cerita yang lucu sekaligus ngeri-ngeri sedep. Ini kejadian nyata nih berarti? Kejadian nyata. Melibatkan si Francis yang ini. Gimana tuh? Jadi cerita waktu itu dia jadi mentor di sebuah acara reality show. Jadi nggak di sini doang, di sana juga banyak. Ya iya. Namanya Memories Beyond Horizon. Iya. Jadi ceritanya bukan ceritanya ya, memang kejadiannya. Francis itu mengkritik actingnya salah satu peserta yang ternyata peserta itu merupakan aktor Hong Kong yang bernama Jackie Heung. Di situ dia tuh jadi mentor ya. Jadi si Jackie ini kalau ditelusurin merupakan anaknya aktor sekaligus produser terkenal. Tapi dia melewati jalur itu. Mungkin dia pengen berjuang sendiri ya, nggak langsung instan jadi. Berarti
si ini salah kritik salah Iya. orang nih, Dia nggak tahu. dia nggak tahu nih bapaknya siapa gitu kan. Nah, bapaknya si Jackie ini namanya Charles Heung. Iya. Sebenarnya ya produser terkenal juga. Iya, betul. Dan konon Charles Heung ini punya hubungan dengan salah satu geng riot terbesar di Hong Kong, Waduh. yaitu Sun Yi-on. Ngeri tuh bro. Jadi Itu lu mah kritik anaknya, aduh, ngeri itu bisa salah dikit aduh, hilang dia tuh. Jadi ngeri-ngeri sedep kan. Betul. Terus jadi gimana tuh? Nah, jadinya ya life goes on sih. Oke. Setelah kejadian atau insiden itu, Iya. Nah, itu gimana tuh jadi cerita kelanjutannya? yang mengomentari bukan Francis ataupun Jackie atau si Charles itu. Atau si Triad ini nih? Bukan ya. Tiba-tiba si anaknya si Francis, si Feynman. Feynman ini memposting sebuah foto pemakaman ayahnya di medsos. Gila. Ini kocak abis ini. Dark jokes. Ya, setuju. Dia menulis captionnya yang intinya bilang kalau gue gak kenal Francis Ng lucu dan juga Feynman Ng. Bener karena dia tahu di belakangnya siapa gitu kan. Jadi dia menyangkal keberadaan bapaknya dan dirinya sendiri. Gue gak mau ikutan nih. Lucu. Dan dia juga bilang gue tuh gak pernah nonton Memories Beyond Horizon. Gue gak kenal aja gitu ya. Sampai baru nih akhirnya si Jackie Heung ini ikut komentar di postingannya si Francis. Viral tuh berarti ya, postingannya viral ya. Dan dia tanya, lu minat gak acting juga? Tanya ke si Feynman. Malah jadi mereka jadi kayak terjalin hubungan yang baik malah ya. Betul. Karena si Jackie-nya nih paham akan jokes-nya si Feynman. Betul. Jadi kan si Jackie itu tadi komen tuh di postingannya si Feynman. Terus dia jawabnya apa? Jadi si Feynman memang balas nih. Jadi dia bilang gini, hey Jackie, saya nggak tahu nih saya ingin jadi aktor atau enggak. Tapi yang pasti saya tuh pengen hidup. Dia bilang gitu. Iya benar, itu lucu. Lucu. Terus dia nggak sampai situ aja, dia bilang bisa nggak lu bilang sama bokap lu jangan pukulin gua. Tapi ini kocak ini si Feynman ini anaknya tuh nurun ke bapaknya ya. Kocak banget ini. Memang ya bercandaan lah ya tahu lah, dan juga ditimpalin sama yang terlibat di situ jangan bercandaan juga. Dan memang postingan ini viral banget, bro. Viral banget ya. Tapi sayangnya akhirnya dihapus sama dia. Takutnya kan misalnya orang-orang mikir ini gila serius kali ya. Gitu kan. Takutnya jadi serius gitu kan. Dan disalah artikan. Iya. Jadi ya bahannya sampai situ aja sih. Iya benar sih. Sampai situ aja gue udah ketawa-ketawa sih, itu lucu sih benar. Ya emang sih guys, tadi kan kita udah closing ya. Iya. Jadi kita closing lagi lah. Ini closingnya beneran. Closingnya beneran kali ini. Jadi ceritanya memang sampai situ aja. Soalnya bahannya memang udah habis sih. Kalau kalian pengen tahu, kalau menurut kita berdua, si Francis ini emang orangnya emang jedaka ya. Iya, kocak ya. Kayak di awal hidupnya aja dia udah ngawur banget. Bener, jadi biksu bro. Dan dia disuruh jadi pengemis, dia pantau itu pengemis. Luar biasa itu. Gua rasa memang dia aslinya juga udah konyol. Iya. That's why anaknya juga ngocol juga. Kocak juga tuh. Jadi ya moga-moga nih karirnya Francis dan film-filmnya kita betul. bisa kita nikmatin terus ya. Betul. Jadi yang kalau misalnya gue tangkap tuh gini, walaupun dia awalnya kan peran-peran terkenalnya penjahat, nyebelin gitu kan. Tapi di balik nyebelinnya dia tuh karirnya kehidupan pribadi itu cukup unik gitu, lucu gitu ya. Jadi nggak cuman menghibur di di layar kaca, kesehariannya juga dia bisa menghibur kita kayaknya ya. Nah, mudah-mudahan kalian yang nonton juga terhibur. Amin. Oke guys, thank you for watching. It's wrap. Betulan.